dan juga senang dengan kompetisinya, have fun di kompetisi tersebut. Betul, walaupun mereka atlet, ada seluruh latihan, porsinya, waktunya, semuanya jelas. Namun kembali lagi memang base of game itself adalah having fun. Dan mereka pun begitu walaupun di in-game terlihat misalnya bisa meratakan satu tim, ada taunting-taunting yang terjadi. Kalau kita throwback ke arah PMPL Season 1, ya mereka ngobrol kalau di luar. Jadi memang teman-teman semua juga yang di rumah kalau terjadi hal seperti itu bukan berarti mereka musuhan gitu kan. Karena sebenarnya as a player kadang-kala bahkan teman-teman yang mungkin nonton live stream di Nimo nih, kadang ada satu tim dengan tim lainnya bisa main bareng di lobby yang bareng. Jadi it's okay gitu loh semuanya karena have fun adalah core-nya. Betul, karena baik lagi semua itu ujung-ujung adalah have fun. Tapi Yes. kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai bertemu di zona yang pertama. Kembali dengan meta yang cukup sentral dan minimnya tim-tim yang main di pinggir zona-zona awal. Terlihat sekarang cukup banyak tim yang mulai nge-lock, terutama tim-tim yang punya drop dan juga ada pesawat yang menguntungkan bagi mereka. Ada BTR juga Nero, ada Onyx dan juga RRQ. Tapi NFT menurut gue paling enak. Mereka cukup enak di high ground tanpa harus kemana-mana kalau dilihat dari minimap kanan atas. Betul banget, dia sendirian banget di bagian atas sana. Sementara tadi kalau kita lihat sedikit, Bigetron Red Alliance is back dengan Zuxi, Luxi, Ryzen, dan Yu Hai B. Berarti mudah-mudahan kemarin misalnya ada kata-kata yang Zuxi, Luxi sakit atau lagi gak enak badan, sekarang berarti udah siap untuk bertempur lagi dan mungkin mencari poin yang mereka butuhkan untuk melaju ke Super Weekend yang kedua ya Flo ya. Betul, karena mereka perjalanan cukup sulit pada kali ini, tapi ya baik lagi, mereka adalah BTR gitu, mereka selalu step up ketika sudah mulai terpojok. So, kita bakal lihat ini dengan tim-tim yang sudah mulai step up kembali di hari yang kedua, akankah kita melihat adanya perubahan di overall ranking pada akhir hari ini? Betul, dan akhirnya di waktu ini udah mulai ada tapping, udah mulai ada tembakan yang terjadi dari RRQ. Gue lihat ada split yang dilakukan, 2 di bagian lower ground dan 2-nya lagi di bagian high ground. Mungkin ke rumah bata di bagian belakang mengamati Onyx. Tapi dari Onyx juga melakukan split yang cukup jauh. Jadi ini mungkin ada pola pikir yang cukup mirip antara keduanya, yaitu mengambil play zone yang lebih luas. Dalam artian area yang bisa dimainkan dan menjaga tentunya lotak dari lawan-lawan yang mungkin datang ke arah mereka. Betul, ya baik lagi sih, ketika kita masuk ke dalam central zona, kita bukan cuma masuk dalam compound, tapi kita sebisa mungkin meluaskan area kontrol kita sampai misalnya ke pegunungan, sampai ke perumahan, dalam jangkauan yang masih bisa di backup dan dalam jangkauan yang masih open. Oke, selalu ada paradigma seperti itu ya. Jadi tidak hanya diam kalau di bagian tengah, apalagi ini lawannya pro player. Jikalau memang ada commit dari dua tim, sepertinya akan cukup sulit untuk tim sekali berapapun ya untuk dihadapi. Oleh karenanya play zone diperluas, ada split fire bisa dilakukan. Dan tidak hanya dua tim yang tadi kita bahas, Zone pun melakukan hal yang sama di sekitaran Minas. Tadi gue ngelihat Bumu udah mulai bergerak juga. Ini tim yang kalau boleh gue beri pendapat ya di hari pertama, objektif banget. Dia hampir semua map yang dia mainkan bisa untuk masuk ke late game dan kadang-kadang mendapatkan elimination point tinggi juga loh Flo. Betul, kalau gue lihat tim Boom, dia setipe dengan dua tim lainnya, yaitu ada tim NFT dan juga ada tim Alter Ego. Alter Ego, sejenis, ya. itu 3 tim sejenis. Kalau kita sebaliknya lagi gitu, itu kan mereka tim objektif yang kalau rotasi itu nggak terlalu suka war. Kita lihat tim-tim yang main di pinggir zona mainnya galak, itu victim juga Livescape. Sejenis juga mereka. Baik lagi, masuknya ke season keempat, sudah ada tim-tim yang memiliki ibaratnya ya gameplay yang serupa. Dan baik lagi, ya namanya gameplay kan cuma itu aja sebenarnya. Tergantung modifikasi di dalam pergerakan mikronya aja. Iya betul banget, kecenderungan dari masing-masing tim udah mulai terlihat ya Flo. Belakang, tapi terkena bom yang cukup on point dari seorang Toyol. Membuat kali ini dari Steve Boy harus tersungkur ke arah tanah. Hans masih bertahan, masih coba untuk ke revive. Lemparan bom melontarkan kembali, apakah bakal kena atau enggak? Tampaknya dari DU malah maju sebelum bomnya meledak. Betul, dan lagi-lagi ya DU Bonafide ini kayak jodoh yang sebenarnya harusnya gak ketemu gitu istilahnya. Karena mereka memang selalu dalam artian tentu tidak ingin bertemu benar-benar selalu sesering itu. Namun mereka lagi dan fight terjadi. Bahkan kali ini juga, maybe, what a shot dengan AWM ke arah Kean. Dan ini membuat Livescape bisa melakukan sebuah agresivitas karena harus menyelamatkan ke arah Audrey juga. Namun Crash masih melakukan penungguan juga, penjagaan juga. Maybe terpotong di sana, open field banget nih Flow untuk Maybe. Ya, tampaknya Maybe mengambil jalur yang terlalu open dan sekarang dia lock juga di bagian open fieldnya. Sedangkan kita bakal lihat dari tim Livescape masih coba untuk menyelamatkan seorang Audrey, lempar bom hampir menggunakan Kato. Kali ini Maybe masih nahan sakitnya Blue Zone juga kali ini, tapi dari Hades dan kawan-kawan tidak ingin melepaskan mereka. Mereka sudah masuk dalam perangkap tim Takai, mereka ingin menghabiskan tim Livescape sebelum maju ke depan lagi. Iya betul banget, inilah fight di luar zona, tentu tidak akan menguntungkan untuk dua belah pihak. Namun di bagian mini
screen kita lihat dari Bigetron juga sedang fight dengan Voin. Ada sebuah net, memantul Yuhai di sana. Sangat tidak baik tentu kondisi dari Yuhai sendiri dan keluar dari compound yang dia miliki. Gue belum lihat ada backup dari Bigetron. Voin justru masih bisa untuk melakukan revive ke teman-temannya. Dan kalau berhasil, 4 melawan 1 dan rata bahkan Bigetron pulang ke lobby. Yes, tampaknya awal game yang cukup berat bagi tim Bigetron. Baru di game pertama mereka kembali dengan 0 poin disusul oleh Livescape yang hanya mendapatkan 1 poin elimination pada game kali ini. 14 tim tersisa, 50 masih alive dan masuk ke zona keempat. Adalah zona di mana kita bakal melihat cukup banyak tim mulai terkikis jumlah anggota mereka. Iya betul banget. Dan ini sebagaimana yang tadi kita bicarakan di bagian San Martin akan cukup ramai. Tentu ini juga menjalar ke arah sekitaran Achin ada Patron. Di mana 2 tim tadi baru selesai melakukan fight. Sementara tempat lain dari Zone Esport, Rahmat mendapatkan 1 elimination ke arah Maruzama. Ciel dipulangkan ke lobby dan zonanya shifting ke arah bagian kiri. Makin menguntungkan beberapa player yang memang sudah mengisi San Martin di bagian kiri. Terutama Aura yang sudah bergerak ke arah bukit signature mereka nih Flo. Betul, itu bukit yang tinggi banget yang pasti membuka vision mereka dengan cukup luas. Dan menurut gue yang enak lain itu adalah tim Eagle yang sudah masuk ke area dalam dari San Martin yang bakal susah banget ditabrak oleh tim lain. Iya betul banget karena komponen cukup banyak, namun kali ini Voin baru saja menang melawan Bigetron, terspot juga oleh Nero di bagian pertekaan di sana. Apakah akan ada sebuah push? Namun dari Nero sendiri masih melakukan pemetaan sepertinya di mana-manakah lawan-lawan yang bisa untuk di take down. Bonafide pun dipulangkan ke lobby oleh NFT. Ini makin banyak lagi yang terkikis, 3 tim sudah pulang ke lobby di zona yang keempat kali ini Flo. Betul, cukup banyak tim yang mulai berjatuhan kali ini, tapi tim-tim yang bertahan masih cukup lengkap dengan anggota-anggota mereka yang berarti memang tim yang pulang itu fight itu sampai habis gitu. Betul, benar-benar komit ya fightnya. Misalnya 4 melawan 4 atau 4 melawan 2. But we'll see later. Untuk lanjutannya karena San Martin udah mulai ramai. Eagle yang tadi dibahas oleh Flo, benar-benar pengamatan mereka bagus. Splitnya dari compound juga bagus. Di tempat lain ada high ground yang udah mulai dikontrol oleh Aura, Onyx dan juga Supply Bank. RRQ harusnya nggak perlu untuk masuk ke arah high ground ini juga karena mengamati dari bagian belakang atau bawah. Dan bahkan Zone juga join di sana. Di bagian elimination fit, Kryzen dari Dewa United ter-take down oleh NFT juga. Betul, kita bakal banyak melihat tim-tim mulai berjatuhan kali ini memasuki zona kita keempat. Apalagi tim-tim yang lagi fight di tempat yang sama di mana kita bakal tertangkap oleh seorang Asa kali ini. Keshi lagi coba apakah dia bisa menyelamatkan Nick atau tidak karena cukup open posisinya. Di lain sisi di dalam kota San Martin juga terjadi peperangan antara Void dan juga Eagle yang sama-sama mengisi pinggiran dari kota San Martin tersebut. Iya betul sekali. Ini San Martin benar-benar padat sekali ya. Bahkan Eagle sekarang udah mendengar ada step dari lawannya di mana itu adalah Void. Udah mulai berdekatan satu sama lain. Alpha menjadi satu player yang cukup berpisah dengan teman-temannya. Sementara tempat lain Maruzama, satu player Kingu udah cukup low HP di sana. Ada bagi yang udah mulai low HP dan bahkan Kingu ter-take down oleh seorang Zai karena memang pergerakannya udah dibatasi, nggak bisa bergerak kemana-mana lagi nih Flo. Betul, ini dari pergerakan tim SUBG enak banget. Mereka memang belum masuk secara utuh ke arah zona, tapi mereka punya high ground advantage menghadapi tim Maruzama yang mereka pengen take over tempatnya. Ataupun mereka bisa nge-set up juga untuk perang dengan tim di depannya lagi, yaitu ada tim Onyx yang masih pegang bagian low ground-nya. Di lain sisi dia bakal lihat cukup banyak player Takai yang mulai ke pick off oleh tim NFT. Ini udah enak banget sih bagi tim-tim yang dapetin zona kembali kali ini. Iya, ini benar-benar NFT karena udah di bagian tengah terlebih dahulu ya, benar-benar bisa untuk spot banyak tim. Dewa United mencoba untuk masuk, justru terspot oleh Void yang memang melakukan gatekeeping di bagian pinggir zona. Ini akan menjadi sebuah hal yang tidak terlalu baik tentunya karena buat tim-tim yang berada di luar zona ini udah sulit. Udah banyak banget tim yang melakukan gatekeeping dan padat banget seluruh pojok dari zona nih Flo. Betul, kita bakal cukup banyak tim yang sudah harus mengelok dan memperebutkan area yang serupa kali ini. Dan lihat dari sana Mercy, sudah mengokang bomnya, sudah lempar low ground juga di mana ada seorang Rahmat yang ada di bagian low ground. Tapi dia juga coba untuk menyelamatkan mineral yang tampaknya kelok dari sisi kanan. Bom terus dilontarkan, smoke dilempar juga untuk membutakan vision dari lawannya. Mineral bakal coba ke low ground kali ini dan coba untuk bersatu kembali dengan seorang Rahmat. Iya betul sekali, dan zona makin ke arah bagian kiri Onyx yang kali ini menurut gue sangat diuntungkan. Mereka udah dapat zona secara paripurna, udah sangat besar. Play zone yang bisa dia mainkan, bahkan berhasil untuk take down karena satu player Aura. No Mercy belum bisa melakukan backup dari bagian belakang dan bahkan Takae di tempat yang berlainan justru dipulangkan ke lobby. Ini makin banyak penyiksaan yang terjadi lagi, namun Jexi akan melawan 2 player dari Onyx. Ada sebuah nade yang cukup jauh ke arah bagian depan, melakukan sebuah close quarter combat M4-nya kali ini dan bahkan regroup sudah dilakukan oleh Aura. 3 orang maju ke arah bagian tempat tersebut, namun kita belum lihat ada fight kembali lagi. Ada boom dilemparkan, belum meletup dan Dewa United juga pulang di peringkat ke-12. Betul, kita bahkan juga dari seorang Nick tertangkap sama No Mercy dengan LMG-nya kali ini. Tapi
tapi nyawa Master Numbers juga lumayan low. Perlu berhati-hati, jangan sampai overpick. Bantuan dari anggota Aura ini sudah diberikan juga, tapi di lain sisi dari seorang Voldemort mencuri kill ke arah Nick kali ini. 11 tim tersisa, 38 yang masih alive, tapi kill udah mulai masuk di semua sisi mapnya. Tampaknya drone pun tertangkap di rotasi, Swavel masih selamat, dan Eagle 35 mendapatkan poin ketiga mereka. Lihat numpuknya banyak banget tim kali ini. Betul banget, ini penumpukan terjadi. Semua tempat boom yang bergerak dari bagian utara juga ternyata tidak cukup mudah untuk bisa mendapatkan compound tersebut. Iker memang touchdown, Onyx bahkan dipulangkan ke lobby lagi beberapa playernya oleh Aura yang melakukan push. Hanya menyisakan 2 lagi untuk Onyx Esports. Betul, tampaknya cukup banyak tim yang kesulitan masuk ke arah zona, tapi Aura berhasil meng-clear bebatuannya, dapetin juga ujung dari visionnya yang pastinya membuat mereka bisa nyayur ke arah San Martin, andaikan zona masih ke arah mereka. Tapi dia kadang mereka ada tim lagi menunggu momennya, ada tim zone yang lagi nunggu tim Aura knock ataupun ada chance untuk mereka take over dari posisi tim Aura. Betul banget, dia menunggu dari bagian belakang, namun berbicara penungguan, RRQ memang sedari tadi menunggu dari bagian compound tersebut, benar-benar spot, boom, justru yang melakukan rotasi objektif dari bagian atas ter-take down di peringkat 11 tanpa membawa elimination point satupun. Dan RRQ kembali kuat lagi, bahkan mendapatkan bantuan loot dari player-player boom yang dipulangkan ke lobby di Flow. Betul, split mereka efektif banget, dapetin 3 poin elimination di bisa dibilang masuki mid game kali ini ya. Dan itu membuat mereka cukup enak juga meng-clear area sekitar mereka. Tapi tengah-tengah di bagian San Martin itu rame banget. Ada 4 squad yang saling nge-lock dan ini semua di low ground. Harusnya kalau Aura punya tempat yang enak nembak, ini bisa nyayur habis-habisan sih. Iya betul banget, karena Aura punya high ground vision yang sangat luas dan melihat harusnya dari seluruh tim yang ada. Namun kembali lagi tadi kita membahas zone e-sport, jikalau Aura tidak melihat ke arah belakang ini juga berbahaya banget. Bahkan dari Eagle udah mulai melihat ke arah bagian atas, Hexas dari Nero pun dipulangkan ke lobby, bakalan banyak pengikisan karena memang zona atau play zone udah mulai tipis. Mort bahkan dari jauh berhasil take down 1 player lagi, 4 elimination point sementara waktu untuk RRQ. Makin panas RRQ kembali dengan tempo yang kita lihat di minggu lalu nih Flo. Betul, ini posisi enak banget. Mort membuka jalan sebagai squatter ke arah depan. 3 lagi nge-backup di sisi ujung dari zonanya. Hati-hati untuk tim-tim yang nge-backstep. Dan dengan zona yang mental, ternyata menuju ke arah tim-tim yang rame. Kita bakal lihat battle royal di bagian selatan dan juga di bagian timur dari zonanya. Iya betul banget, karena di bagian utara juga makin ramai. Jadi 3 mata angin seperti akan mulai ramai. Bagaimana untuk bisa mendobrak masuk ke arah bagian dalam yang memang udah dijaga dengan cukup banyak. Dan bahkan NFT lagi dan lagi ya mendapatkan elimination points. Vavel di game kali ini benar-benar on point. 5 elimination point didapatkan, berarti menjadi player pertama yang mendapatkan total elimination 5 ya Flo. Betul, di game kali ini kita bakal juga dari seorang licin dengan tim Void, di mana ada aimbot yang knockout belum bisa diselamatkan secara mudah kali ini. SUBG punya PR yang berat banget, mereka mengelok dengan tim Onyx dan di bawah mereka ada tim RRQ yang siap untuk nembak ke mereka. Karena tadi terlihat sempat nembakin ke area SUBG yang menggunakan smoke sebagai cover. Betul, walaupun SUBG kali ini ada 3 vehicle yang bisa digunakan. Kita lihat akankah bisa lepas dari cengkraman player-player yang ada di sana. Sementara Void mendapatkan tadi knockdown ke arah NFT. Eagle juga sepertinya ingin memperluas play zone yang bisa dimainkan, bahkan mengirimkan 2 orang untuk mendobrak pertahanan dari NFT. Anthem touchdown di bagian kiri. Ini benar-benar permainan objektif dari Eagle menurut gua. Ada sebuah stun grenade dilemparkan dari bagian depan, namun terlalu fokus ke arah sana. Justru Aura dan juga Zone dari bagian atas yang menembaki dari Eagle. Ternyata Aura di sana yang lebih on point dan bahkan 1 knockdown. Belum ada revive bisa dilakukan dan sepertinya healing terlebih dahulu karena 1 player dari Eagle itu sendiri. Betul, ini bakal jadi fight yang cukup sulit karena ini kebagi 2 terrain yang berbeda, high ground dan juga low ground, plus open fieldnya itu udah kayak tempat kematian karena open banget dari sisi atas, open dari juga rumah-rumah, tapi rumahnya lagi sibuk semua. So kita bakal ini apa yang direncanakan oleh semua tim karena ini benar-benar momen yang krusial bagi semua tim bertahan sampai ke late game. Iya betul banget, Void tim yang juga membutuhkan poin cukup banyak, kali ini cukup on point. Dia tadi mendapatkan beberapa elimination point dan bahkan masuk dalam zona. 10 tim terakhir, Onyx memberikan sebuah nade ke arah supply bank. Ternyata supply bank berusaha menembus dari bagian atas yang bertemu dengan Onyx, namun nade-nya on point juga. Eagle kali ini dengan split yang udah dilakukan, Katalis tentu hanya sendirian, dia harus bergerak kali ini. Namun RRQ melakukan fight dengan supply bank, ada nade yang dilemparkan tadi, Hoki take down namun belum ada elimination point tambahan bagi RRQ. Namun Voldemort udah mulai terdeteksi dari Bliot sendiri, sebuah tembakan tapi ter-knockdown juga dengan nade dari Voldemort. Berarti trade terjadi antara kedua tim ini dan lihat RRQ cerdasnya langsung menunggu bagian depan tapi diganggu dari bagian belakang
oleh Eagle yang terus melemparkan tembakan-tembakan ke arah RRQ Ryu. Betul, tapi kita bakal lihat dari SUBG hanya bertahan menggunakan healing di zona yang cukup sakit kali ini. Depan mereka juga ada tim zone yang pastinya juga sudah mendengar bom-bom dilontarkan juga peluru yang tembak. Nah sekarang sudah mulai terbuka angle-angle shootnya. Betul, Nero tadi yang menyisakan satu orang juga harus dipulangkan ke lobby. Compoundnya udah dideteksi, Maruzama pun begitu, 7 tim tersisa. Kali ini di zona ke-6, di mana gue lihat zone e-sport. Kemudian juga NFT pun juga Void memiliki tempat yang cukup enak juga di bagian selatan. Sementara Aura masih menjadi king of high ground walaupun No Mercy ter-take down dari bagian bawah oleh Void kali ini. Betul, ini udah bener-bener do or die bagi banyak tim sih, dimana mereka harus maju ke depan, tapi depannya tuh begitu open. Karena zonanya menuju ke arah rumah-rumah yang cukup tinggi kali dibangun bangunannya. Ya betul banget, Narpeko ter-take down dari bagian belakang. Zai berarti harusnya ya. Zai ternyata masih ada di bagian belakang dan dia akhirnya ter-take down oleh Zona walaupun masih bisa mendapatkan elimination point juga. 6 tim tersisa, kekuatan besar untuk Zone dan juga Void karena itu adalah 2 tim yang masih memiliki 4 active player flow. Betul, ini dari Void, dari Zone enak banget sih. Ini chance tuh mereka menambah poin dengan jumlah yang tinggi. Apalagi dari tim Zone dapetin zona plus juga area rumah yang enak banget ini untuk nembak ke arah sekitar. Sedangkan dari tim Aura, dari tim RRQ, ini cuma 2 tim yang gak masuk ke arah zonanya. Iya betul banget, mereka juga perlu usaha lebih. Apakah nanti akan ada utility berupa smoke yang dilempar, kita belum lihat. Sementara Aura kali ini yang ada dalam jangkauan zone benar-benar diberikan pressure. Bahkan Eagle juga join memberikan pressure ke arah Aura. Aura yang sedianya enak untuk menjaga dari bagian high ground justru sekarang menjadi target seluruh tim yang sudah di dalam zona nih Flo. Betul, mereka terus diincar kali ini. Kita bakal beberapa tim tampaknya maju ke depan. Dan itu dia Mort pengen terobos tapi tertangkap. Menyisakan 5 tim. Void makin kuat di area mereka. Eagle juga NFT masih terus beradu utility di dalam satu bangunan yang sama. Betul, dan NFT menyisakan 1 orang saja di lantai 2 Alpha. Tadi dikirim, namun ada sebuah molly yang dilemparkan juga tadi. Menyisakan tadi ya 1 orang bagi NFT Svavel yang sudah mendapatkan elimination point yang paling banyak di game kali ini. Untuk sementara waktu menjadi the last man standing dan menjadi harapan terakhir bagi NFT. Yes, kita bakal lihat dari tim Aura dengan 2 member yang tersisa dan hanya mereka yang belum masuk ke area zona kali ini. Sama dengan seorang Rahmat tapi 3 member lain sudah masuk, sudah menjaga area compound. Rahmat pengen coba untuk menjegal pergerakan tim Aura, tapi sebelum bisa bertemu dengan Aura, Aura pindah ke sisi kiri, di mana Aura terus diincar oleh seorang aimbot kali ini. Iya betul banget, seperti Aura akan cukup kelimpungan smoke memang sudah dikeluarkan, namun untuk berapa lama karena zona semakin sakit dan Aura the last man standingnya sepertinya tidak memberikan elimination point ke arah siapapun dan memilih untuk ter-take down di luar zona. Dan betul. Ini dia fight dengan 4 tim tersisa di zona yang ke-8 Flow. Betul, berarti semua tim yang gak masuk zona area ini semua tumbang tadi ya? Betul. Semua tumbang yang gak bisa masuk ke tempat yang cukup secluded di pinggiran dari San Martin. So kita bakal dengan 4 tim tersisa. Hanya Void dan juga Zone yang masih lengkap. Sedang NFT, last member standing, Swavel ada dalam asap. Tepat sebelah seorang Leon, tapi Leon tampaknya gak sadar. Oh my god, ini benar-benar. beda lantai. Iya, ini beda lantai dan seperti dari Swavel juga benar-benar menahan aja. Dia tahu dia ada di pinggir zona. Jadi kesempatan besar juga bagi dia untuk spot jikalau ada pergerakan Eagle nanti di bagian bawah dia. Dia belum ada pergerakan turun ke arah lantai 1, tidak ada tembakan dan justru mengarah ke pojok rumah untuk kalau nanti zona bergerak dia ada di bagian pojok dan bisa menembaki dari bagian jendela harusnya. Betul, gue suka banget setup dari tim Void. Mereka mengirim 1 orang untuk ngelok ke arah 2 tim, 1 lagi ngejaga high groundnya dan 2 member lagi maju ke depan. Coba mendapatkan tempat setengah mungkin dari circle-nya. Tapi dari Swavel dia tahu bahwa gue ini sendirian. Mungkin naik placement susah, yang gue bisa lakukan adalah cari poin eliminasi tambahan. Betul, istilahnya narik ya. Narik kaki tim orang. yang mencoba masuk ke dalam zona. Dan ini dia berbicara zona, zone e-sport. Dengan 3 playernya akan mencoba menahan 4 bahkan ternyata masih tersisa. Dan kali ini Eagle pun akan coba bergerak di spot oleh Void. Bahkan Zone yang ternyata mendengar ada tembakan dari Void. Dia maju ke arah bagian depan dan mendapatkan sebuah knockdown. Ada sebuah net dilemparkan juga. Akankah berhasil meletup di sana. 1 net meledak, belum memberikan damage dan Zone langsung agresif sekali. Lempar ke arah bagian depan lagi. Masih belum kita lihat ada sebuah knockdown yang terjadi. Tapi revive sedang dilakukan oleh Void Esport kali ini Flo. Ya, kita bakal lihat juga kalian dari tim Zone mengetahui bahwa musuh sudah dalam kondisi tidak prima. Mereka langsung maju dan keluar dari pertahanan mereka. Bahkan dari seorang FJ bakal maju ke depan dapetin 1 target juga dengan M4 dikeluarkan dapetin 2 target. 1 orang terakhir dari seorang aimbot di take down. Dan lagi-lagi winner chicken dinner untuk tim Zone kali ini di Miramar pertama kita dengan total elimination mencapai 6 elimination point. Permainannya sangat luar biasa dari Zone Esport di game yang pertama, di mana di hari pertama mereka ada di peringkat kedua, gagal mendapatkan chicken. Di game atau di hari yang kedua